Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para tetamu kita, Syekh Al-Mujtaba yang datang dari Sudan. Orang-orang Sudan itu terkenal kecintaan mereka kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 14 tahun yang lalu ketika saya pergi haji, di airport Jeddah sambil menunggu, kita dapetin banyak rombongan-rombongan dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya ada sekelompok orang dari Sudan. Sambil menunggu, itu berjam-jam kita nunggu di sana, kita duduk berbincang dengan mereka, orang-orang Sudan. Di antara perbincangan kita, mereka cerita, kita ini orang-orang Sudan adalah orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ungkapkan kecintaan kami kepada beliau dengan memperbanyak salawat serta salam kepada beliau. Makanya barusan kita dengar apa yang beliau sampaikan tentang fadilah daripada salat wassalam ala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bilang, dan hiburan kami adalah lantunan syair-syair pujian qasidah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka cerita kepada saya, kita itu di Sudan seringkali terjadi peperangan. Di tengah-tengah peperangan, keadaan yang sulit, yang berat, yang menghibur kami adalah lantunan syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di medan perang, saat-saat genting, yang bikin kami melupakan beratnya peperangan adalah lantunan syair pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu kami meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya dengar dari mereka, orang-orang Sudan yang mengenal cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan yang mendalam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barusan kita mendengar dari beliau tentang fadilah, kemuliaan daripada salawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang setelah kita dengar bagaimana kita amal salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap hari wiridnya kita, berapa kali kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau karakter SMS, WhatsApp, broadcast yang kita tulis enggak kehitung. Tapi salawat kepada Rasulullah berapa kali tiap hari? Berapa kali tiap hari? Berjam-jam kita bisa pegang handphone kita. Tapi kuat gak berjam-jam kita pegang tasbih kita untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Habib alasannya banyak deh alasannya. Alasannya Habib saya kerja. Saya kerja. Sibuk. Tapi kalau jawab SMS, ente kalau lihat 24 jam tuh online tertulis. Enggak ada alasan sibuk. Tapi giliran salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waduh, alasannya banyak banget. Kita dengar dari guru-guru kita, minimal seorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal pemalas. Bakal pemalas, minimal tiap hari dia pegang tasbihnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 kali, itu minimal. Itu bakal pemalas. Itu bakal pemalas. Adapun orang-orang yang pecinta sejati, enggak seperti itu. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, guru daripada Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Yahya, tiap hari salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak banyak. Enggak banyak di mata beliau. Berapa tahu? Ya cuma 25.000 kali tiap hari. 25.000 kali tiap hari. Dan beliau menganggap itu sedikit. Tiap hari bermunajat kepada Allah, memanggil nama ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiap hari 25.000 kali tiap hari. Tiap hari wirid beliau baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 25.000 kali setiap hari. Kita kalau bisa
Setitik aja tuh. 25 kali deh tiap hari. Udah bangga banget. Dia, ini Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, 25.000 kali setiap hari. Nggak ada kesombongan di dalam hatinya. Adanya tiap malam dia menangis sambil berdoa kepada Allah. Dalam doanya beliau mengatakan, Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tu'yul idham ar-rama. Beliau bilang, Ya Rabb, saya nggak punya amal ibadah. Itu yang 25.000 kali kemana? Emang begini keadaan orang yang taqwa kepada Allah. Begini keadaan orang yang mengenal Allah. Banyak, tapi mereka nggak pernah memandang itu banyak. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Karena itu, ya kita mah 300 nggak bisa, minimal deh apa yang bisa kita bikin, kita bikin. Ya, jangan bilang alasan Habib kena macet di jalan. Macet itu adalah kesempatan emas. Alhamdulillah negeri kita ini Jakarta negeri macet. Iya, alhamdulillah. Kenapa saya bilang begitu? Negeri macet. Ente sambil nungguin macet, pegang tasbih, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari rumah sampai ke kantor, dari rumah sampai ke toko, dari rumah sampai ke pasar, dari rumah sampai ke sekolahan, berapa ratus kali ente bisa dapetin salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang paling demen sama macet. Kenapa? Dia bisa broadcast. Wah, ini kesempatan. Benar gak? Taib, ini kesempatan. Macet, gembira. Kita ini anak majelis, ya, paling demen sama macet deh. Udah mau bagaimana lagi? Emang keadaan negeri kita begini. Ini kita demen sama macet. Kenapa? Kesempatan kita bakal salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ini pulang dari sini, kita bawa nih program baru. Setuju apa enggak? Program kita sambil nungguin macet, daripada kita sumpah apa maki-maki orang, ya. Iya, di kantong kita mesti ada tasbih. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya bilang mesti ada di kantong ada pulpen, mesti ada siwak. Wah, juga tambah satu lagi mesti ada tasbih. Malu, yang ada cuma handphone gonta-ganti yang bagus. Taib, tasbih juga mesti ada. Kita salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen enggak ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pengen enggak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya banyakin salawat kepada Rasulullah. Ya Allah, enggak pernah salawat sama Nabi terus mimpinya tinggi banget. Salawat sama Rasulullah. Ya, terus kalau salawat kepada Rasulullah tuh dengan kerinduan, dengan cinta. Terus macam-macamnya salawat banyak. Mau ente baca yang panjang, yang pendek, enggak ada masalah. Yang penting ente salawat dengan kerinduan di dalam hati kepada beliau. Tadi kita dengar dari Syekh tentang salawat. Nabi ngajarin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Terus juga ada salawat yang macam lain, salat an-nariyah atau kamilah, salat at-tibbiyah. Terus juga salawat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam ila akhirih. Macam-macam. Ente mau baca yang bagaimana aja, walaupun yang ringkas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, udah cukup. Enggak apa-apa. Yang penting ente salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau tuh, sebelum saya cerita tentang Habib Ali Habsyi, ulama-ulama kita dulu tuh kebiasaan mereka ada wiridnya. Tahu apa wiridnya? Mereka rutinitas membaca Dalailul Khairat. Apa itu Dalailul Khairat? Dalailul Khairat yang dikarang oleh Imam Al-Jazuli tentang salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu buku. Itu ada kisahnya. Apa kisahnya? Al-Imam Al-Jazuli seorang ulama besar, wali besar di zamannya. Seorang ulama, seorang wali. Satu kali dia lagi berjalan di tengah padang pasir. Masuk waktu sholat, pengen wudu, nggak dapetin air. Dia cari dari kejauhan, dia ngelihat ada dusun atau tempat orang tinggal di sana, pedusunan, pedesaan. Di tengah padang pasir, perkampungan. Dia hampiri. Begitu sampai di sana, kebetulan orang-orang lagi nggak ada. Waktu siang hari manusia lagi sibuk di rumahnya atau lagi gembala kambing.
Dia lihat di tengah kampung ada sumur. Dia bilang kebetulan mau ngambil air dari sumur. Begitu sampai di mulut sumur, pengen nimba, nggak dapetin embernya, nggak dapetin timbanya sama talinya, cuman sumur doang. Dia kebingungan. Ini kalau turun ke bawah nggak bisa naik lagi. Habis bagaimana? Dia kebingungan. Ternyata di samping sumur itu ada rumah. Dari atas rumah ada seorang bocah perempuan umur 8 tahun ngintip dari atas. Dia paham ini anak bahwa ini orang nih, orang asing pengen ngambil wudhu, nggak dapetin timba. Turun ini bocah perempuan kecil dari rumahnya menghampiri Imam Al-Jazuli. Dia tanya, ada perlu apa? Dia bilang, saya mau ambil wudhu, cuman nggak ada timbanya. Imam Al-Jazuli dengan pakaiannya, pakaian seorang ulama. Tanya, engkau siapa? Kata ini anak kecil. Saya Fulan bin Al-Jazuli. Oh, engkau adalah Imam Jazuli yang terkenal itu? Iya, saya itu dia. Itu orang. Ini anak bilang apa? Ya Allah, kesian sekali engkau. Kenapa? Engkau imam yang agung, seorang ulama besar, terus kagak ada timba, engkau pusing. Ini bocah bilang begitu. Habis bagaimana? Tunggu sini, saya unjukin, kata ini bocah. Itu bocah berdiri depan mulut sumur, ya, mulutnya baca sedikit sholawat, terus dia ngeludah ke dalam itu sumur. Itu air dari bawah sumur, dasar sumur naik ke atas sampai luber. Al-Jazuli, ini bocah bilang, ayo kita wudhu sekarang. Buru-buru wudhu. Begitu selesai wudhu, dia baca lagi, tuh air surut lagi sampai ke bawah. Heran ini Jazuli, bocah 8 tahun, perempuan. Apa yang dia baca? Apa yang dia baca? Ya memalukan, ente ulama besar, masalah begini aja ente kagak bisa selesaikan. Dia bilang, aneh nyerah deh, ente jadi gurunya aneh. Masya Allah, apa? Bilang, aneh bisa begini nggak lain karena setiap hari aneh selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekian puluh ribu kali. Allah, tiap hari solawat kepada Rasulullah sekian puluh ribu kali. Nah ini Allah kasih bakal aneh. Terharu Al-Imam Al-Jazuli. Pulang dia bertekad, sampai rumah saya akan menulis suatu kitab yang merangkum segala macam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikaranglah oleh beliau kitab Dalailul Khairat yang isinya salawat, macam-macam jenis salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita di malam Jumat di tempatnya Al Habib Muslim kita baca juga Dalailul Khairat, ya. Tiap malam Jumat awal bulan. Ya, Dalailul Khairat. Ada berkah. Wahada Dalailul Khairat itu, ya, dia satu kitab besar dan dibuat oleh beberapa ulama, dibaca 1 minggu, dibikin 7 bagian. Dibikin 7 bagian. Ada yang dibaca dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan begitu sampai ketemu lagi Senin, ngulang lagi dari awal dia hatam, dan begitu seterusnya. Itu 1 bagian nanti baca paling lama setengah jam, enggak sampai setengah jam, 20 menit. Ya Allah dah, orang yang bacaannya masih susah, setengah jam. Itu 1 bagian. Setengah jam. Broadcastnya kita aja itu bisa makan 2 jam. Megang Facebooknya kita 2 jam nggak ada capeknya. Gitu, baca. Ya, ini kebiasaan para ulama. Mereka itu selalu membaca kitab Dalailul Khairat, salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali Al Habsyi ketika ziarah ke Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, saya punya wirid banyak, cuman ketika saya di Madinah tuh wirid-wirid saya tangguhkan dulu, nanti kalau saya udah balik ke kampung ke Hadramaut baru saya baca lagi. Tapi untuk di Madinah seluruhnya hanya untuk salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau bilang, itu selama di Madinah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali menghatamkan tiap hari 7 kali hatam kitab Dalailul Khairat. 7 kali khatam kitab Dalailul Khairat. Masya Allah. Makanya nggak heran kalau tiap hari ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Al Habib Ali Habsyi juga merangkum salawat yang berbagai macam. Allah bukakan hatinya Habib Ali Habsyi karena kecintaannya yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam salawat. Sampai beliau bilang di dalam ucapannya, itu Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga menuliskan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbagai macam bentuknya. Di antaranya beliau karang kitab Afdhalus Salawat, Sa'adatud Darain, fi Shalawat Wassalam ala Sayyidil Kaunain,
terus juga kitab Afdhalus Shalawat, macam-macam deh tentang salawat yang berbagai macam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Habsyi bilang, ini Al-Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani nggak tahu sih tentang salawatnya nih. Kalau dia tahu tentang salawatnya nih, dia bakal tinggalin yang lain dan dia bakal penuhin kitab-kitabnya dia dengan salawatnya nih, kata Habib Ali Habsyi. Nah, walhasil itu salawat-salawatnya Habib Ali Habsyi dirangkum jadi satu oleh murid beliau, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang dimakamkan di Surabaya. Jadi satu buku dan dibagi menjadi 7 bagian. Dibagi menjadi 7 bagian sebagaimana Dalailul Khairat, namanya Majma' Al-Lataif Al-Arsyiyah fi Salawat Al-Habib Ali bin fi Salawat Al-Habasyiyah. Itu kitab macam Dalailul Khairat. Salawat yang begitu agung yang selalu diucapkan oleh Al-Habib Ali Habsyi yang bisa kita baca tiap hari, itu baca satu bagian mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai ketemu Kamis, hatam, lanjut lagi ke Jumat. Wah, pahalanya besar. Wah, berapa banyak orang yang melazimkan ini salawat, dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpinya dan dalam keadaan sadarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani faqad ra'ani haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia telah melihat aku dengan keadaan yang sesungguhnya. Syaitan enggak bisa menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga fi sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdha." Yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan melihat aku dalam keadaan sadar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak para ulama yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mimpi dan dalam keadaan sadar. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya banyakin salawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ente mau baca Dalailul Khairat boleh, ente mau baca Majma' Al-Lataif Al-Arsyiyah Al-Habib Ali Habsyi, ente boleh, mau baca salawat-salawat yang lain boleh. Wah, semua itu sebagaimana saya dapatkan dari guru-guru saya ijazahkan untuk antum semuanya. Tinggal antum jalankan dan amalkan. Mudah-mudahan kita bisa dimuliakan oleh Allah. Ini mata bisa berjumpa melihat keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal diamalkan, dijalankan, insyaallah dapat keberkahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tadi dengar dari guru kita ada ilallah Kiai Firdaus Rahmani tentang hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, la hijrata ba'dal fatah walakin jihadun wa niyyah. Enggak ada lagi hijrah setelah Fatah Mekah, udah selesai masanya hijrah. Ya. Akan tetapi yang ada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan niat yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen kita dapetin pahala hijrah sebagaimana yang didapat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau enggak? Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim sejati tahu siapa? Bukan yang punya KTP Islam, bukan itu. Muslim sejati, nih kalau nih yang Nabi Muhammad bilang nih identitas muslim sejati. Mau KTP-nya dihapus, nama Islamnya apa enggak ada urusan. Sebab Nabi udah stempel dia seorang muslim sejati. Siapa dia? Rasul bilang, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan mulut dan tangannya. Itu muslim sejati. Muslim sejati bagaimana? Yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari kejahatan mulut dan tangan ini orang. Ini adalah muslim sejati. Nah, ane tanya sama ente, kita udah jadi muslim sejati belum? Berusaha jadi muslim sejati. Al-Syekh Muhammad Ar-Ramli, Al-Imam Syamsuddin, Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli, Syihab Ar-Ramli, ketika wafat meninggal dunia, itu beliau guru besar, pemimpin para ulama di zamannya. Yang belajar sama beliau jagoan-jagoan semua. Di antaranya putra beliau, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli. Di antara yang belajar kepada beliau, Al-Imam Ahmad bin Hajar. Di antara yang belajar kepada beliau, Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani.
Al-Imam Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini, banyak lagi jagoan-jagoan di itu zaman tuh, para ulama-ulama besar yang ilmunya tersebar di berbagai penjuru dunia belajar sama Al-Imam Syihabur Ramli, Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli. Ketika meninggal dunia, dimakamkan, dikuburkan, berdiri putra beliau setelah dimakamkan, yaitu Asy-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli di atas kuburan beliau dan berseru kepada orang-orang, "Ayyuhan nas ishhadu alayya fa inna abi hadha mimman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Wahai manusia sekalian, kata sang anak ini, persaksikan, aku akan menyatakan suatu pernyataan yang aku bisa buktikan dan aku lihat kenyataannya. Apa? Ayahku ini adalah orang yang termaksud yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kaum muslimin lain selamat dari kejahatan tangan dan mulutnya. Seumur hidupnya enggak pernah ganggu orang dengan mulutnya. Seumur hidupnya enggak pernah ganggu orang dengan tangannya. Ini dia seorang muslim sejati. Dan inilah seorang muhajir yang hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, hijrah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ulama besar di Mashhad, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia punya anak namanya Al-Habib Hud bin Ali bin Hasan Al-Attas. Itu seorang wali besar di zamannya, ulama besar di zamannya, seumur hidup nggak pernah ganggu orang. Sampai putra beliau Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan itu tiap hari pegang tasbih, ada wiridnya. Tahu gak wiridnya apa? Wiridnya beliau tuh pegang tasbih Habib Hadun bin Hud, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Hud bin Ali lam yu'dhi ahad. Itu wiridnya. Dan cukup ini merupakan managib yang teragung bakal beliau. Apa itu? Dia baca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada lanjutannya. Hud bin Ali, hadal Habib Hud bin Ali bin Hasan, seumur hidupnya enggak pernah ganggu orang. Itu tiap hari wiridnya dia begitu. Dan cukup merupakan keistimewaan bakal beliau. Mereka jadi aulia Allah begini. Mereka jadi mulia di sisi Allah begini. Hati bersih, mulut bersih, tangan bersih. Allah, mudah-mudahan kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini hari-hari agung, hari Asyura, hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan dibinasakan Fir'aun. Wah, kita lihat Fir'aun di ini zaman banyak banget dengan bentuk yang berbagai macam. Wah, kita kaum muslimin tertindas di berbagai tempat. Penyebabnya jangan salahin orang lain, salahin diri kita sendiri. Ketika kita berpaling dari ajaran Allah, ini dari Allah bakal kita. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa idza ibtaghayna al-'izzata bighairihi adzallana Allah. Kita kelompok orang yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Tapi kalau kita cari kemuliaan dari selain Islam, dari duit, dari harta, dari kedudukan, ya, heboh dengan apa yang dimiliki oleh barat orang-orang kafir, kita mau cari kemuliaan di situ, ambil kabar Allah yang bakal menghancurkan dan menghinakan kita, bukan yang lain. Penyebab kita ya, jangan kita salahin orang lain. Ini diri kita. Perbaikin diri kita, kita bakal mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbaikin diri kita. Wah, kita berharap nih hari Asyura sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Musa, membinasakan Fir'aun, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan untuk kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, diselamatkan mereka dari belenggu kemaksiatan, diselamatkan mereka dari belenggu kecintaan kepada dunia, diselamatkan nih kita semua kaum muslimin dari belenggu perbudakan nafsu dan hawa wa syaitan. Ya Rabb, ini harapan kita. Kita kalau udah diselamatkan oleh Allah dari ini penyakit, ambil kabar kemenangan, gak usah dicari, dia datang sendiri bakal kita, bakal seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Wah, kemudian juga selain dari itu, di saat-saat yang sama berapa 14 abad yang lalu, ya, demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, terbunuh, dia korbankan jiwa dan raganya Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Talib demi untuk membela agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah padam cahaya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib dengan terbunuhnya? La wallah. Makin berkibar benderanya, dan kita di malam hari diberkatnya beliau. Berkat mereka, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jasa yang paling besar, ya, jasanya Sayyidatuna Khadijah, yang mana ini malam kita merayakan keagungan beliau,
kemuliaan beliau, keindahan beliau Sayyidatuna Khadijah. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa insyaallah Sabtu yang bakal datang besok kita akan mengadakan sebagaimana minggu lalu saya sudah sampaikan, kita akan mengadakan acara daurah di makam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Cikini, yaitu hari Sabtu tanggal 15 Muharram atau tanggal berapa itu? 8 November ya, hari Sabtu jam 10 pagi 10.30 sampai asar jam setengah 5. Yang punya kesempatan untuk hadir ya bisa langsung masuk ke webnya kita, klik di sana, nanti tinggal daftar. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Acaranya bakal laki-laki dan perempuan. Yang kita bahas tentang hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. تب علينا توبة تغسل لكل حوبة وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا يا رب وسائر الخلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي. فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول يا رب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه لدى طش الصحب والحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.